Jangan lupa ya subscribe lalu bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Khairul Imam 91. Oke, kali ini aku mau berbincang-bincang nih dengan tema wanita keren, ya kan? Kali ini aku juga nggak sendirian, udah didampingin sama teman aku nih. Seumuran kan kita ya. Beda jauh. Oh, beda jauh ya. Oke. Nanti kita akan kita akan korek-korek nih. Kenapa sih kok aku pengennya wawancara sama dia? Nah, padahal dia jauh lebih muda daripada aku, dan tapi pengalaman dia lebih banyak daripada aku. Bahkan dia sekarang menjabat sebagai duta Fakultas Hukum UNES, dan itu kampus gak main-main ya. Nah, juga kita nanti juga tanya-tanya nih, kenapa kok dan gimana caranya dia kok bisa jadi duta Fakultas Hukum UNES. Bahkan katanya dia dulunya pas waktu sekolah itu dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di luar sekolah. Dan bahkan kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, itu kan jarang banget yang mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Bahkan mereka lebih fokus terhadap studinya atau lebih fokus terhadap sekolah. Bahkan untuk mengikuti hal-hal tersebut itu malah jarang. Bahkan hal tersebut itu justru menunjang skill kita atau kemampuan kita, dimana kita nanti akan tahu gimana sih kemampuan kita atau kita tuh nantinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita tanya-tanya lebih dalam ya. Nah, sekarang kenalin dulu nih teman aku. Namanya Tentereng Awalia Lailatul Hasanah. Halo teman-teman. Oke, panggilannya siapa nih? Bisa dipanggil Awal. Oh, Awal ya, oke. Awal, jadi Awal ini dulu boleh diceritain nggak? Kan bisa jadi motivasi dari teman-teman atau adik-adik nih yang mereka tuh pada terlalu fokus sama sekolah atau ingin mengikuti kegiatan tapi takut antara kegiatan dan juga sekolah itu nggak balance nantinya. Nah, dulu awalnya gimana sih untuk mengikuti dari awal pas waktu SMA nih, untuk mengikuti kegiatan tuh kayak gimana? Ya awal mulanya sih apa ya? Bukan dari SMA malah, dari MI emang suka kegiatan sih. Oh, kayak gitu. Kalau dari MI itu kegiatannya apa? MI itu cuma ikut pramuka saja. Oh, pramuka. Dari situ suka kegiatan. Nggak tahu sih dari kecil, walaupun kadang orang tua menurutnya kita harus fokus pada akademik. Oh, iya, ya. benar. Tapi aku anaknya berbeda gitu loh. Aku sukanya kegiatan. Melenceng, tapi melencengnya dalam kebaikan gitu. Iya. Tahu kan bintang Sagittarius nggak suka dikekang gitu loh. Oh, ternyata masih percaya juga ya sama bintang kayak gitu. Oh iya, percaya nggak percaya sih. Tapi ada benernya sedikit pribadi aku gitu loh. Soalnya kalau tipe kalau orang yang nggak suka dikekang, terus suka mencari pengalaman sama teman baru sih lebih tepatnya. Dari situ suka kegiatan. Lanjut ke SMP suka kegiatan pramuka, PMR, walaupun cuma kayak ya udahlah hanya sekedar mengikuti gitu loh, yang penting pengalamannya. Benar sih. Dari situ pengalaman, dari SMP pun aku udah bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan di situ, kayak kebersamaan teman, terus pengalaman baru dari sekolah lain dan sebagainya. Terus kemudian berlanjut ke SMA. SMA cuma ikut OSIS, SMP juga ikut OSIS sih. Oh, ikut OSIS ya. Tapi kalau di OSIS itu di bagian apa? Kalau SMP tuh apa ya, mungkin ecek-ecek ya. Aku mungkin di SMP belum menonjol banget walaupun suka kegiatan. Bagian seksi-seksi gitu ya. Dari seksi gitu. Terus SMA juga seksi apa ya, lupa aku tuh, kayak yang suka apa ya, mengajari apa ya, tata cara upacara dulu itu gitu. Karena aku suka ikut pramuka dan pasus waktu itu. Waktu SMA juga keterima seleksi pasus 17 Agustusan. Berarti pernah ikut? Pernah ikut. Padahal
aku orangnya insecure nih sebenarnya, karena aku merasa karena sering dikatain orang kamu gendut, kamu gembrot dan sebagainya kayak gitu. Aku pertama insecure, aku nggak muluk-muluk sih, kayak mau keterima ya udah, mau enggak ya udah, yang penting aku cari pengalaman di situ gitu. Akhirnya nggak tahu sih keterima, terus ya paling sekedar lomba kayak kartinnya disuruh mulai di kelas kayak gitu doang sih. Kayak dari hal mula-mula kecil aja sih, kecil dulu, nggak terlalu muluk-muluk dari situ sih. Oh sih suka kegiatan event kayak gitu ya, dari situ jadi sekretaris kayak, terus pramuka jadi pradana, kayak ketua putri pramuka kayak gitu. Juga kalau dari situ nih, dari awal mulanya kan pasti kan udah banyak ya yang diikuti kegiatan. Nah kalau dari awal sendiri nih, itu ada nggak sih kayak misalkan perubahan diri nih, misalkan aku yang dulunya nih malu-malu atau kayak gimana kan, terus aku mengikuti kegiatan ini, dari kegiatan ini aku mengikuti kegiatan banyak. Nah jadi aku tuh mentalnya sedikit berkembang lah, udah gak malu-malu lagi atau kayak gimana tuh, ada nggak? Oh ada, tentu ada. Iya, karena tipikal orangnya tuh gampang gugup kalau di depan orang banyak. Aku malu-malu gitu ya? Pasti, iya. Apalagi kalau aku udah body shaming dari kapan itu? Dari kecil aku udah di body shaming ya. Tapi emang aku tipikal orang yang nggak gampang ambil hati sih. Tapi kadang, gitu iya, ya? tapi kadang perlu ya. Iya, perlu, menurutku perlu gitu loh. Tapi dari situ ya udahlah, itu aku badanku segini ya udah, aku bersyukur gitu loh. Ya udah gitu. Dari situ kayak suka malu-malu dengan, apalagi kalau lihat orang banyak tuh, apaan sih lihat-lihat kayak gitu kadang ya, kayak minder gitu kan kadang itu. Kalau pasus gitu kan dilihat orang banyak kan bareng-bareng, nggak aku sendiri gitu ya. Dari SMA itu aku ikut namanya, tahu kan, protokol. Iya tahu. Ya, protokol. Dari situ aku dijadiin MC waktu ulang tahun SMA. Wah itu minder, itu pertama kali aku kayak demam panggung. Dan bahkan sampai sekarang ya jadi MC setiap di sekolah atau kampus kayak gitu. Iya dari situ berlanjut. Dari situ aku tuh demam panggung pertama kali, takut, gugup. Ya wajar sih pertama kali ya anak SMA jadi MC saat ulang tahun dilihat orang banyak, walaupun udah didampingi sama senior, tapi masih lah takut gitu ya. Mengikuti pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang ekskul tadi kan nggak cuma nggak cuma studi kayak gitu doang kan, fokus. Nah ikut kegiatan banyak, ada nggak sih lah dari pengalaman sendiri nih, kayak misalkan awalnya dulu mentalku malu-malu atau kayak gimana. Nah berdasarkan aku ngikutin setelah aku ngikutin kegiatan banyak, oh ternyata mentalku sekarang jadi kuat. Ada nggak sih kayak gitu? Ada, tentu ada. Ini pengalaman yang membuat aku, merubah aku jadi PT sih dari sini. Ternyata berpengaruh banget ya. Ada, berpengaruh banget. Karena dulu waktu aku SD, ya MI itu SMP SMA, aku tipe kan orang yang malu. Karena aku malu kalau dipandang orang banyak gitu. Kalau dipandang doi nggak tahu. Gitu. Itu itu dari jadi protokol gitu ya, protokol waktu upacara kan esek-esek gitu ya, mas bareng temen-temen ya. Terus kemudian jadi MC waktu ulang tahun SMA. Pernah juga itu ya. Pertama kali itu aku MC di depan orang banyak, di depan guru, di depan alumni SMA yang belum pernah sama sekali. Iya, belum kenal. Dan gimana ya, aku orangnya paling diem di kelas, dia maju, nulis, jawab kayak gitu doang gitu loh, nggak pernah ngomong di depan publik, hai, halo ya, gimana teman ini, nggak pernah gitu. Apa rasanya kalau pas waktu pertama nge-MC itu depan banyak orang, yang apalagi itu event gede lah ibaratnya ya di. Iya, itu demam panggung sih, nggak bisa tidur sebelum hari H.
Oh, malamnya gitu ya. Iya, pikiran ya Allah gimana besok kalau aku garing gimana dan sebagainya gitu kan. Apalagi Masih banyak ya persiapan ya. iya, itu apalagi MC non formal gitu loh. Jadi gimana harus MC membawakan, harus penontonnya itu merasa kayak kita ngajak ngobrol penonton gitu loh, nggak garing kayak gitu. Iya. Gimana ya, terus ya gitu sih jadi itu. Dan apalagi ya yang membuat aku malu itu nggak beda itu karena itu sih insecure kayak body shaming gitu ya, gendut apaan sih, wah kamu tuh harusnya kurus di sana loh, Banyak pusing omongan-omongan dikit, kayak iya gitu. kayak gitu gitu loh. Dan itu tuh kayak emang sih kok aku itu mempengaruhi banget sih kata-kata orang kayak gitu. Tapi dari situ kayak ya udahlah cuek gitu loh. Berarti ada nih prinsip kayak udah amat lah, terserah orang mau ngomong apa gitu ya. Iya, yang penting aku nggak merugikan kalian gitu loh, dengan badanku segini aku nggak merugikan kalian gitu. Ya itu sih dari situ tuh udah. Tapi itu emang pertama kalinya aku MC di depan orang, itu emang pertama kalinya memang panggung kayak di situ. Terus kemudian lanjut kuliah nih. Nah masuk kuliah aku ikut BEM. Oh, ikut BEM. Iya, ikut BEM. Dan apa ya, di situ aku kayak emang niatnya pengen nyari pengalaman apa bedanya BEM sama OSIS. Oh karena karena dulunya juga OSIS. Iya, karena di situ aku sempat nanya-nanya ke orang yang sudah pernah kuliah, apa sih bedanya BEM sama OSIS. Dan di situ aku ditakut-takutin kayak kamu nanti nggak bisa bagi waktu, nanti kamu bakal kejalan terus, ini tuh beda, kamu yang nyari dosen bukan dosen yang nyari kamu, nggak kayak di SMA dan sebagainya. Dan kayak gitu. Berarti tetap ya kalau kayak gitu kamu tetap dapat omongan kayak misalkan negatif yang kayak menurunkan semangat kamu buat ikut kegiatan, tetap dapat ya. Masih tetap. Tapi apa sih semangat kamu yang tetap aku harus tetap kalau aku memang pengen ikut kegiatan ya aku harus tetap kayak gitu, nggak tergoyang sama omongan-omongan luar tuh apa? Karena apa ya, aku anaknya kayaknya kan nggak bisa diem sih. Itu yang mempengaruhi pertama, karena aku nggak bisa diem duduk kayak rebahan tidur main handphone, nggak bisa Pokoknya harus ada kegiatan. iya gitu ya. kayak bosen, kayak enaknya ngapain sih kayak gitu, kayak aku tuh nggak bisa kayak cuma diam memandang atap kos tidur kayak gitu, nggak bisa. Aku emang dari situ sih. Tapi emang awalnya emang dari awalnya suka kegiatan sih. Dari situnya juga sih kayak mendorong, kayak walaupun banyak omongan negatif kayak jangan nanti akademik dan sebagainya, walaupun sampai bukan ancaman sih, kayak peringatan dari orang tua, kayak apa ya, emang dari dulu tuh agak cekcok deh sama orang tua karena aku sering banget ikut kegiatan gitu loh. Tapi pada dasarnya orang tua itu setuju nggak sih kalau kamu ikut banyak kegiatan yang jelas-jelas kamu tahu batasannya di mana ini harus apa namanya mengganggu sekolah atau enggak kayak gitu. Itu kalau orang tua sendiri gimana pendapatnya? Awal mulanya sih nolak ya, nolak Nolak ya banget. malahnya. Iya, karena mungkin tapi di situ aku kayak gimana ya, mungkin aku baru menyadari ini sih sekarang saat kuliah. Orang tua kayak gitu mungkin masih mengikuti pola zaman dulu. Oh iya benar-benar. Dimana hanya ingin kerja, ingin mendapatkan karir atau ingin mendapatkan pekerjaan yang baik itu hanya dari selembar tas nilai gitu loh. Itu aku memahami kayak gitu sih. Tapi zaman sekarang enggak. Menurutku zaman sekarang tuh enggak. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena dari aku ikut BEM, aku memiliki banyak orang kerabat, cutting yang habis lulus kuliah, dia habis kerja, dan aku punya cutting yang aktivis dan non aktivis gitu loh. Karena aku emang tipe orang yang gampang bergaul ya mungkin ya, banyak temen, jadi aku bisa bandingin gitu loh aktivis sama yang non gitu loh. Ya bukan apa ya, bukan memojokkan yang non aktivis, benar. bukan gitu loh. Ada lah kayak penilaian tersendiri. Iya, hikmahnya dari sendiri gitu loh. Zaman sekarang tuh beda dengan zaman dahulu gitu loh. Yang sekarang ditanyain tuh bukan nilai, yang aku peroleh info gitu ya, yang dari cutting yang aku tanyain kayak gitu ya, pengalaman kayak gitu. Pengalaman iya, yang ditanya itu ternyata bukan nilai kamu berapa, itumu berapa.
kayak gitu enggak, tapi yang ditanya adalah kamu pernah mengikuti organisasi apa, kayak gitu loh. Interestnya kan nggak apa ya, kayak nggak terpikirkan gitu loh. Apalagi kalau punya temen terus ternyata temennya kerja di situ kan bisa saling membantu, kayak jadi apa ya, ikut kegiatan juga banyak manfaatnya gitu loh. Enggak, kalau apa ya, mempengaruhi nilai, aku awal mulanya apa ya, sempat ini nggak berpikir aku nanti kalau ikut kegiatan mempengaruhi fokus sekolah atau kayak gini, sempat berpikir ke arah situ nggak, atau memang aku kan udah tahu aku nanti batasannya di bagian sini, aku kegiatan sini waktu ini sekolah kayak gitu, pernah nggak terpikir kayak gitu? Sempet sih ya, karena itu karena orang tua kan apa ya, kayak bilang nggak ngebolehin gitu ya, nggak ngebolehin, tapi di situ aku kayak ngasih apa ya, sebuah perjanjian kali ya sama orang tua, kayak oke, kamu ikut organisasi nggak apa-apa asal sekolahmu nggak mengganggu kayak gitu kan. Oke, dari situ kayak lebih pintar membagi waktu sih antara kegiatan sama sekolah. Kerja ya apa, tugas sekolah ya tetap dikerjain, organisasi ya organisasi, kayak ya intinya tahu diri kayak gitu. iya, kayak gimana ya, bisa membagi waktu. Dan apa ya, kayaknya mungkin aku waktu main gak ada deh, hampir gak ada deh waktu sekarang. Isinya tuh kayak rapat, pulang sore, iya pulang di rumah istirahat kayak gitu. Kalau nih tadi kan katanya nge-MC nih, pernah nge-MC. Nah, MC formal sama non formal. Nah, kalau MC pernah nggak MC yang non formal kayak gitu? Yang formal. Wah, ini nih aku udah ceritain ke kalian nih. Aku malah lebih basicnya di MC formal daripada non formal. Oke, gitu. Iya, aku mengakui. Kenapa sih, memang bedanya apa kalau MC non formal sama MC formal? Beda sih. Kalau MC formal itu udah terpandu, ada teks-teksnya. Setiap aku mau ngomong apa itu udah ada teksnya gitu loh. Kalau non formal itu kalian harus mikir gimana caranya biar penonton bisa mengikuti apa yang kamu omong dan aktif juga. Kayak gitu sih, kayak aduh aku harus nyari lelucon biar penontonnya tertawa Dan gak garing banget. iya, harus gak bisa, harus gimana ya, harus penonton itu harus fokus ke aku gitu loh, harus membuat kayak gitu. Kalau formal tuh enggak, formal tuh kayak emang sih acaranya tegang karena isinya mungkin di situ yang bagi tantangan bagi aku tuh isinya itu orang-orang penting. Kayak pernah aku MC sama Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi. Itu di apa? Kampus? Iya, di kampus, di hotel, mana dong, pejabat tinggi dong. Aku sebagai MC-nya. Di situ emang ada kayak apa ya, kayak anggotanya sendiri dari sana, Mahkamah Konstitusinya itu buat nanti MC-nya kayak gini. Terus emang itu apa ya, itu emang pengalaman banget sih, karena apa ya, aku MC buat pejabat tinggi gitu loh. Nggak boleh salah nama, nggak boleh salah jabatan, pokoknya nggak boleh salah sedikit pun, nggak boleh. Iya. Bener-bener Soalnya nggak mau boleh. apa ya, tak fatal lah ibaratnya kalau udah salah kayak gitu ya. Iya, karena kan ada shoot buat berita acaranya, kayak gitu tuh. Kalau menurut aku emang lebih pengalamannya lebih ke basic di itu sih, di MC yang formal gitu, lebih menantang gitu loh. Walaupun aku emang kayak gitu tuh, mesti kalau yang menurutku tuh lebih menantang, pasti aku nggak bisa tidur gitu. Kayak gitu ya. Walaupun tapi udah pernah ngerasain semuanya nih, jadi MC formal maupun non formal. Nah, buat adik-adik atau teman-teman nih, buat kalian nih, jangan pernah takut ikut organisasi atau kegiatan di luar sekolah. Dan kita juga harus tahu diri ya, ketika kita mengikuti kegiatan, kita harus bagi waktunya itu harus pintar banget, karena dimana kita harus kerjain tugas sekolah dan dimana kita harus mengikuti kegiatan. Nah, jadi tetap di situ juga termasuk kita mengembang kayak apa ya, kita memang kayak ngembangin karir ya, ibaratnya kayak gitu Kak, dari pemula kayak gitu kan. Nah, si awal ini juga sekarang dia kan menjabat sebagai duta Fakultas Hukum UNAS ya. Nah, itu juga nggak gampang kan, karena dia juga memiliki tanggung jawab sebagai duta Fakultas Hukum UNAS, di mana dia juga sebagai mahasiswa
dan dia juga harus ngelaksanain tugas, dan bahkan mungkin dia pun juga di dalam kampus nggak cuman mengikuti kegiatan itu aja, mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang dia ikuti. Nah, kalau dipikir secara logika nih, kalau kita bisa nggak ya kayak gitu ya kan? Nah, tapi coba deh kita tanya langsung nih sama orangnya. Bisa gimana sih kayak banyak banget kegiatan yang diikuti di kampus, apalagi sekarang jadi duta Fakultas Hukum UNAS yang pastinya kan punya tanggung jawab besar atau punya random kegiatan yang benar-benar udah kayak di list, dan itu di shoot juga dari pihak kampus kan ya. Nah, terus apalagi juga kan ikutin BEM juga, terus kegiatan lain, terus harus fokus juga sama perkuliahan juga, di mana itunya harus jangan sampai turun ya. Nah, itu kayak gimana caranya? Bicaranya gimana ya? Aduh, aku kalau ngasih cara itu mungkin tergantung orang sih, biasanya kan orang berbeda-beda membagi aktivitas. Kalau aku ya kuliah tetap jalan. Kalau saatnya organisasi ya udah organisasi gitu, dan lebih tepatnya kalian harus bisa menjaga pola tidur sih, karena kadang kalau udah kegiatan biasanya lupa tidur, biasanya kegiatannya sampai malam. Pernah itu aku sampai lupa tidur, terus ke kampus ada pagi ketiduran, nggak kampus, keteteran dan sebagainya kayak Pernah gitu sih. gitu ya? Pernah kayaknya, tapi itu bukan tapi mungkin telat sih, kayak telat berangkat sekolah. Kayak di situ tuh malu nggak sih, kayak kamu anak aktivis, kamu dipandang orang, kok kamu dari contohnya yang jelek, kayak di situ sih. Sekarang juga kan punya tanggung jawab kayak gitu kan ya, pasti kan mbaknya ini. Nah, biasanya orang kan kalau di kampus itu kalau dia itu menjabat sebagai apa, nah pasti itu dipandang banyak mahasiswa dipandang kayak kamu tuh sebagai contoh gitu. Iya benar. Nah dari situ kayak pintar-pintar banget sih membagi waktu, kayak tugas deadline-nya lama ya dicicil kayak gitu sih. Kayak kita tuh udah dewasa gitu loh, kita harus pintar mengolah waktunya gitu loh. Emang resiko jarang main, ya udah itu resiko gitu loh. Tapi kan kegiatan juga nggak hanya menguras tenaga gitu loh, tapi disuka pengalaman ya juga udah dibuat main-main juga kan juga bisa sama teman-temannya gitu sih. Kayak aku tuh membaginya, kalau aku sendiri nih, aku pribadi ya, kalau aku dari pribadi ya kuliah tetap jalan, organisasi ya jalan, tapi ingetlah tujuan utama aku juga kuliah gitu ya. Organisasi jalan, dan kayak mengerjakan, paling kuliah itu mengerjakan tugas ya, sama kuliahnya berangkatnya full kan bisa membantu nilai juga ya. Tapi dari kegiatan juga di situ kamu ada sisi positifnya sih, kayak kamu tuh bisa mengambil celah. Kenapa? Karena dari kegiatan BEM tersebut kayak kamu bisa mengenal beberapa karakter dosen. Itu menurut aku. Biasanya tuh mungkin bisa berpengaruh juga ketika di semester akhir ya kan ya. Ketika mau ngajuin buat judul atau apa skripsian gitu ya. Kayak tapi kalau menurutku ikutilah kegiatan yang tidak membuat kamu terbebani gitu. Kayak kamu suka di bidang apa? Bila ibaratnya mengikuti kegiatan itu. Kegiatan nggak harus BEM kok, nggak harus membuat event. Kamu kegiatan musik, yang suka musik bisa gitu loh, fun gitu loh, yang bisa membuat kamu seneng gitu loh. Jadi kan nggak, kegiatan tuh nggak harus monoton kayak rapat terus. Ya ini aku sukanya yang emang kayak gitu. Basicnya beda-beda. Musik ya suka, tapi aku nggak begitu nggak begitu suka sih, kayak emang bukan bidangnya di situ gitu loh. Kayak udahlah, cari sesuai kegiatan yang kamu sukai, yang sesuai dengan sesuai keahlianmu, kayak ya sesuka hatimu, kamu memakai apa yang penting itu positif gitu sih
menurut aku apa kegiatan tuh nggak hanya BEM aja, tapi banyak banget, apalagi pandemi kayak gini kan, sosial yang bantuan. Oh benar Pak. Terus kan kamu bisa itu juga namanya kegiatan gitu loh. Nah terus boleh dong kasih saran atau kasih masukan ke teman-teman atau adik-adik nih yang sekarang masih mengikuti jenjang perkuliahan atau yang masih di sekolah formal ya, SMP ya. Kalau SD mungkin belum terlalu banyak kegiatan, paling pramuka kayak gitu doang ya. Kalau udah memasuki SMP, SMA, nah itu udah kegiatan udah apa ya, udah lumayan banyak ya, ada OSIS, ada dan lain sebagainya. Nah itu udah banyak. Nah kasih dong tips atau saran buat teman-teman adik-adik buat jangan takut untuk mengikuti kegiatan dan tetap semangat belajarnya juga. Dan pokoknya intinya kita jadi perempuan itu nggak yang diem. Jadi perempuan itu nggak kalah sama yang namanya laki-laki, gitu kan ya. Ya walaupun memang laki-laki banyak kegiatan, tapi kita juga bisa sama. Karena sekarang kan ya nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya, kita sama. sama. Boleh dong kasih tips buat Apa ya tipsnya ya? Tipsnya itu apa ya? Aku bingung tipsnya. suka radio ya? Tipsnya itu selagi itu kegiatan positif dan membuat kamu senang, lakuin aja sih kayak gitu. Dan jangan lupa kamu sekolah itu akademiknya jangan sampai ketinggalan, kayak gitu sih. Satu lagi ya, organisasi tuh nggak hanya OSIS, tapi banyak banget kegiatan lainnya, entah musik, entah itu akademik kayak yang suka olimpiade matematika atau sebagainya. Pokoknya kegiatan yang positif yang tidak bisa merugikan orang banyak gitu loh. Dan apalagi bagi orang yang kayak biasa nih, orang yang ikut kegiatan modeling terus kalian dapat body shaming, kayak apa ya, tidak kalian dapat body shaming gitu, bodo amatin menurut aku gitu loh. Kayak ya udah, aku badanku segini, wajahku kayak gini, yang penting aku udah merugikan kalian, kenapa kayak gitu sih. Kayak kalian tuh pede gitu loh. Kalau masalah kayak body apa ya, kayak gendut terus kayak kurang cantik, itu menurut aku semuanya bisa diperbaiki sih. Apalagi zaman sekarang banyak banget apa ya, Perbaikinya dengan akhlak ya? Iya, akhlak juga bisa. Akhlak kayak gitu. Karena kalau nggak ada akhlak, nah itu yang lebih parah lagi. Iya sih. Tapi emang aku lebih apa ya, lebih prihatinnya karena zaman sekarang yang sering body shaming yang membuat kita nggak percaya diri. Poinnya satu sih, pede. Udah deh, pede aja, asal kamu melakukan kegiatan itu positif, tidak tidak merugikan orang lain, it's okay gitu loh. Nggak usah aduh badan aku segini, nah aku kayak gimana, nggak usah. Selagi itu positif aja, udah melakukan hal positif, entah itu sedikit entah itu banyak, lakuin aja gitu loh menurut aku. Oke. Jadi tadi udah cerita banyak nih, kita udah tanya-tanya banyak tentang kehidupan si awal atau kegiatan si awal yang dia dari dulu memang mengikuti dan aktif di sekolah, itu pun dari SMP, dari SMA, dan bahkan dari MI pun sudah mengikuti kegiatan ya. Nah itu banyak sekali ya yang jadi apa yang bisa kita ambil dan jadi motivasi kita buat kita tetap ya bisa ngelakuin kegiatan dan juga bisa tetap balance antara pendidikannya. Jadi orang tua pun kalau mungkin awal-awal bisa jadi mereka tidak setuju dengan apa yang kita lakuin, tapi dengan kita dengan tahu nanti hasil kita, kita bisa kok membagi waktu dan tahu hasilnya, anakku seperti ini. Nah pasti orang tua tuh akan lebih bangga dengan hasil kita ya kan? Lebih ke memberi bukti sih. Iya, benar. Oke, nanti kita buktiin Pit nih, bisa manggil atau ayah bunda. Oke, tapi mami, aku akan buktiin kalau aku nanti ikut kegiatan ini, akademiku nggak turun. Itu sih. Nah, itu juga bisa jadi motivasi ya kan buat teman-teman atau adik-adik semuanya. Nah, oke, sekian dari kita buat
tema kali ini, nanti kita bisa sambung ke tema-tema yang lain atau ke perbincangan yang lain, mungkin dengan sama-sama masih dengan Awalia ya, atau masih dengan yang lain, nanti bisa kita sambung. Oke. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya guys, tetap di like, komen, dan share. Terus kemudian jangan lupa di subscribe juga. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.